Ibu. Jadi izinkan kami Ibu untuk memberikan sosialisasi sedikit untuk Ibu. Boleh Bu? Panjang nggak? Sebelumnya saya mau bertanya menurut Ibu di kantin ini udah berapa lama ya? Berapa lama ya? Wah, jadi turun-temurun gitu. Selama Ibu deh berjualan di sini, pernah nggak sih Bu ada anak-anak yang kalau jajan tuh suka curang gitu Bu atau kayak musuh gitu? Misalnya makan 3 bayarnya bisa. Ada ya Bu? Ada lah pasti. Maka dari itu Bu, kami di sini juga ingin mengharapkan kepada Ibu, semuanya Ibu yang di kantin, supaya lebih waspada lagi terhadap yang seperti itu. Jika ada anak yang melakukan hal seperti itu, Ibu tolong ditegur, tapi dengan bahasa yang baik ya Ibu. Tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap Ibu. Kemudian tuh kami juga mau bertanya tentang penggunaan bahan-bahan masakan yang ada di kantin ini. Bagaimana sih Bu penyedap masakan yang Ibu gunakan? Apakah sesuai dengan standar kesehatan kita atau gimana Bu? Penyedap masakan kayak seperti MSG Ibu. Oh ya, nggak pakai MSG ya Bu? Bagus sekali. Dan soal kebersihan di sini Bu, menurut Ibu sudah maksimal belum Bu? Tentang kebersihan di kantin ini. Di sini ada dari puskesmas ya, itu dia selalu dicek. Mungkin ya Bu tiap bulan. Jadi kami juga sangat bersyukur ya mendengar penjelasan dari Ibu, karena ternyata setiap bulan selalu ada pengecekan dari pihak puskesmas ya Ibu. Kemudian penggunaan MSG juga sangat minim atau bahkan tidak pakai ya. Pakai gula dan garam ya Bu yang alami ya. Oke, kemudian Ibu kami ingin menyampaikan kepada Ibu sungguh bagus sih tindakan yang sudah Ibu lakukan, kebijakan yang sudah Ibu lakukan, karena dengan kesehatan gizi yang bagus, yang memadai di kantin ini dan juga kebersihan yang bagus, itu bisa membuat dampak baik terhadap murid-murid kita, adik-adik kita ya Bu, karena kita tahu adik-adik kita ini rentan terhadap penyakit ya Bu, seperti diare gitu kan. Jadi kami sangat berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Dan kemudian kita tahu juga kalau misalnya adik-adik kita sehat, maka bangsa kita juga pasti akan maju, karena adik-adik kita ini adalah generasi penerus bangsa kita. Demikian Ibu. Dan mungkin untuk adik-adiknya ada SMK lebih banyak MSG atau tidak makanan juga ini bagi ibu ini bagus dan cocok lah buat adik-adik kita. Juga karena kan kalau misalnya kemudian juga nggak baik Bu ya. Iya. Yang Salah ya, taruh ya. Kami sangat berharap setelah dari ini juga Ibu semakin meningkatkan kewaspadaan Ibu terhadap gizi anak-anak di sini ya Bu, dan menjaga kebersihan kantin kita, karena Ibu sebagai produsen yang memproduksi makanan untuk adik-adik kita, jadi Ibu sangat bertanggung jawab dalam memproduksi makanan untuk adik-adik kita. Terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya. ya. Terima kasih. Ya Bu. Apa kabar teman-teman semua? Itu kakak-kakak dan abang-abangnya itu adalah sekarang kuliah di Universitas Sumatera Utara ya, di USU semester 1. Di sini ada kami semuanya dari mahasiswa USU. Inilah murid kita di SD 12 mulai dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Ada 7 ruangan, kelas 1A, 1B, 2, 3, dan 4, 5, 6. Jadi anak-anak kakak semuanya, tugas abang dan kakaknya di sini untuk memberikan ilmu, literasi kepada kamu, edukasi kepada kamu, memberikan ilmu.
Mau ilmu? Mau Pak? Otak mau? Baik, kita dengarkan sebentar arahannya, nanti baru kita masuk sekarang ke silakan. Abang, kami ajari, abang dari jurusan pertanian. Kami di sini ingin memberikan adik-adik sosialisasi tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi kan kami di sini akan membagi satu kelas itu 2 orang. Nah, untuk 1A sama 1B itu sebenarnya mau kami gabungkan saja untuk jadi kelas nanti ada di kelas 16. Kondisi adik-adik. Pagi adik-adik. Bisa sakit, nah sakitnya itu kayak diare, batuk, tipes, demam, ya. Jadi usahakan kalau beli jajan ingat tempatnya ya, siap atau enggak, oke? Jadi, apa sih konsumsi itu ya kan? Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghabiskan barang atau jasa. Nah, tadi adik kan suka es krim. Nah, jadi adik beli es krim. Es krimnya adik makan. Lama-kelamaan habis atau enggak? Habis. Habis. Nah, itulah dia yang disebut dengan konsumsi. Ketika kita membeli makanan, kita makan makanannya. Dan kemudian lama-kelamaan habis. Maka inilah yang disebut dengan konsumsi. Iya. Nah, kemudian produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Adik-adik pernah bikin apa ya? Pernah bikin mainan nggak? Pesawat terbang dari kertas pernah nggak? Nah, itu salah satu bentuk produksi. Jadi adik-adik membuat pesawat terbang dari kertas dan jadilah pesawat kertas. Itulah yang disebut dengan produksi. Iya. Jadi adik-adik membuat sesuatu untuk bisa dimainkan, ya kan? Itulah yang disebut dengan produksi. Paham adik-adik? Paham. Kemudian tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Nah, tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap
Provinsi yang bertanggung jawab. Indonesia. Perkenalkan, saya Aurin Gata Nasution dari jurusan S1 Akuntansi, Pak. Seperti yang kita tahu ya Pak, anak-anak ini kan generasi penerus Pak. Mereka ini merupakan penyakit Pak. Jadi Bapak sebagai dosen atau tenaga, kami berharap untuk tetap menjaga kebersihan, menjaga bahan makanan Pak. Lalu misalnya bungkusannya mungkin bisa dikasih apa, daun pisang Pak. Kalau kan kupat mana? Iya Pak. Enggak, maksudnya di bagian dalamnya Pak, supaya nggak langsung kena panas. Karena panas itu kan bisa berbahaya Pak, kena plastik Pak. Supaya untuk si adik. Karena ya Pak, agar menunjukkan kalau Bapak itu sebagai dosen yang bertanggung jawab Pak. Oh iya Pak, kami ingin memberikan kenang-kenangan Pak sebagai apresiasi. Asli. Stiker Pak.